Itulah akibat kalau ilmu kolbu, ilmu zikir dibicarakan ahli fikih. Jadi kalau ingin belajar kolbu, ngaji ke ahli kolbu, jangan ngaji ke ahli fikih. Syukur-syukur ahli kolbunya mengerti fikih. Menggunakan ayat yang ayat itu tidak berkaitan dengan larangan zikir jahar, untuk melarang zikir jahar. Biasanya yang dipakai surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tidak lagi dijaharkan dari kaul. Surat 7 ayat 205. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Isa? Innaha makkiyah. Itu ayat Makki, turunnya di Mekah. Mekah saat itu dakwahnya sir. Gak boleh dakwah jahar, karena jahar membahayakan. Bisa dibunuh oleh musyrik. Siapa yang membunuh? Musyrik. Siapa yang terganggu? Musyrik. Situ musyrik terganggu dengan zikir jahar. Sirik kali ya, sirik bahasa anak muda. Waqad nazalat hina kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar bil Qur'an fayasma'uhu al-musyrikun fayasubbuna al-Qur'an wa man anzala. Fa umira bi tarkil jahri saddan lidari'ah. Lalu turunlah ayat tadi wazkur rabbaka fi nafsik. Berikut dengan surat yang lain, surah Al-Isra, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Kenapa? Dulu Nabi ketika dikurunkan Al-Quran, beliau jaharkan. Fayasma'uhul musyrikun. Lalu orang-orang musyrik mendengarnya. Fayasubbunah. Lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Gimana kira-kira? Jangan-jangan sekarang ada orang bertubuh muslim, berpakaian muslim, tapi batinnya syirik. Syirik seperti kaum musyrikin di Makkah. Kan mereka enak saja ya. Kita mengkritisi sesuatu dari mereka, mereka bilang apa? Oh, Anda ini Yahudi. Anda ini Nasrani. Kita buat maulid dibilang sama dengan Nasrani. Boleh nggak kita bilang gitu? Ente larang zikir, larang baca Quran jahar. Itu kan masa Makki. Yang dulu melarang cuma musyrikin. Jangan-jangan ya. Ini masih banyak dalilnya. Kita tinggalkan ya. Zikir itu ada caranya dengan lisan, ada caranya dengan qalbu. Halaman 133 ya. Qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani, imam juga ahli 4 mazhab. Ini satu imam ahli 4 mazhab. Ditambah satu mazhab, mazhab tasawuf. Apa kata beliau? Sami'tu akhi Afdaluddin rahimahullah yaqul. Dia berguru ke saudaranya. Az-zikru bil lisan masyru'un lil akabir wal asagir. Zikir dengan lisan dianjurkan baik kepada wali yang besar atau pada muridin yang masih asagir, masih kecil. Lianna hijab al-azamah la yartafi'u li ahadin wala lil anbiya, fala budda min hijabin lakinnahu yadukku faqat. Karena Allah itu menghijab manusia dengan hijabul azamah, sehingga manusia tidak dapat melihat Allah langsung. Hijab keagungan.
dan itu hanya bisa dilafazkan, dijaharkan dengan lisan, baru terbuka hijabnya. Itulah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mentalkinkan zikir secara jahar, supaya baja atau hijab yang menghalangi kolbu itu bisa dibuka. Lalu beliau mengatakan, ini dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Isa daripada Syekh Al-Imam An-Nawawi. Ajma'al ulama ala jawaziz zikri bil qalbi wal lisan. Ulama sepakat bahwa zikir dengan lisan dan kalbu itu dibolehkan. Ya. Baik bagi yang sedang hadas, junub, haid atau lagi nifas. Nah, ini bagi ibu-ibu nih. Kan banyak ibu-ibu nanya, Ustadz boleh nggak zikir pagi sore? Boleh, tetap dianjurkan. Itu kan ayat Quran. Ayat Quran yang dijadikan zikir bukan Quran, karena dia potong-potongan. Contoh, antum mau makan bismillah nggak? Bismillah dari Quran nggak? Tapi kalau dibaca sebelum makan, dia bukan bagian dari Quran. Dia disebut zikir. Zikir aja. Maka boleh bau orang yang junub, bau orang yang nifas, bau orang yang haid, tetap diperintahkan zikir bil lisan ataupun bil qalb. Ada kawan kita mengatakan, saya nggak mau zikir keras-keras, khawatir riya. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad imam salafus salih. Ini imam dipuji oleh Ibnu Taimiyah, imam salafi, sebagai imam sufi yang benar. Ini dipuji nih ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu hanya percaya sufi masa lalu, tapi tidak percaya sufi di zamannya. Apa kata Fudail bin Iyad? Inna tarkal amali li ajlin nas riya. Justru sebaliknya, engkau meninggalkan zikir amalan karena khawatir riya, itulah riya yang sebenarnya. Tuh bingung kan? Ternyata riya itu ada dua. Ingin dipuji atau ingin takut dicaci. Kenapa takut dicaci? Karena ingin dipuji. Tar zikir pakai tasbih. Soleh amat ente. Tuh takut dibully. Sejak kapan ente tobat? Kan gitu ya. Ya tobat. Kawan ini takut dibully. Berarti pengen tidak dibully. Keinginan dia tidak dibully. Dia ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Riya gak? Gimana? Pakai tasbih terbersit biar kelihatan kayak ahli zikir. Enggak pakai tasbih berkelihatan ikhlas. Sama aja. La haza wa la haza. Antum mau pakai tasbih, enggak pakai tasbih, enggak ada urusan sama yang begituan. Itu mubtadi, pemula yang masih ngomong begitu. Kalau udah ngaji lama masih ngomong begitu. Ya, udah Islam berapa tahun? Ya. Kalau takut riya, gak usah sholat di masjid ente. Ya, kita runtuhin aja masjid ini ya, karena masjid ini bikin riya. Ya, betul. Emang begitu? Enggak begitu cara memahaminya. Jika kita takut riya, lalu kita tinggalkan amalan itu, maka akan banyak perkara syariat kita runtuhkan. Sedekah di masjid, kelihatan gak sama orang? Kelihatan. Mau bangun masjid, kelihatan gak sama orang? Kelihatan. Saya takut riya, saya gak mau bangun masjid. Tak jadi-jadi Masjid Nabawi ya. Itulah akibat kalau ilmu kolbu, ilmu zikir dibicarakan ahli fikih.
Jadi kalau ingin belajar kolbu, ngaji ke ahli kolbu, jangan ngaji ke ahli fikih. Syukur-syukur ahli kolbunya mengerti fikih. Itulah fikih yang sebenarnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Ini Imam Salafus Saleh yang ngomong ya. Gimana Pak? Jadi riya ada berapa? Satu, riya pengen dipuji. Yang kedua, takut dicaci. Dua-duanya riya. Mana yang lebih berat? Yang nomor dua. Ini tersembunyi. Jadi antum gak usah malu lah bawa tasbih. Gak soleh-soleh amat kok, biasa aja. Ini latihan zikir. Takut disebut soleh. Ya udah copot sarungnya. Copot kopiahnya sekalian. Copot bajunya. Biar kayak pemaksiat sekalian ya. Orang buka aurat sekalian. Nah, hati-hati. Jadi kalau mau berbicara tasawuf, ahli tasawuf punya kaedah sendiri. Kaedah itulah yang mereka wariskan dari generasi sebelumnya dari zaman salafus saleh, Imam Fudail bin Iyad, beliau dari para ulama sebelumnya, dari para sahabat. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa menikmati zikir kalau keras-keras. Gitu ya. Kalau begitu, dia kalau haji umroh bisa menikmati nggak? Waktu haji umroh banyak orang zikir kiri kanan nggak? Kenapa dia bisa menikmati zikir di Masjidil Haram? Padahal orang banyak. Oh, berarti masalahnya suasana hati. Bukan masalah berisik nggak berisik. Masalah kolbunya belum tenang. Kolbunya belum stabil. Kolbunya belum mutmain. Kalau belum mutmainah, sini kita obatin. Gak usah nyalah-nyalahin yang berzikir keras. Ini dua hal yang berbeda. Jangan dicampur-campur aduk. Seandainya zikir jahar itu membuat kamu tidak menikmati, bikin terganggu, tolong hentikan semua talbiyah dan zikir-zikir di Masjidil Haram. Gimana? Imam masjid bilang, ente sir aja, nggak boleh zikir keras-keras, nggak boleh baca Quran berjahar, mengganggu saya sedang berapa? Itu imam suaranya kenceng nggak? Udah suara imam kita kenceng, walaupun badannya kurus, pakai mic lagi kenceng. Jika suara keras itu membuat hati antum tidak connect kepada Allah, suruh imamnya kecil-kecil, jangan pakai mic. Bisik-bisik aja kayak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita ini nggak istiqomah buat kaidah, ya. Giliran orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terganggu. Yang terganggu sama la ilallah setan atau malaikat? Kita kalau ngeruqyah orang pakai la ilaha illallah, kabur jinnya. Ini orang lagi la ilaha illallah, kabur dia. Yang jin siapa? Hah? Yang jin siapa sih? Lucu. Ahli ruqyah nih. Saya juga ngeruqyah, Pak. Antum belum ngeruqyah, aneh udah ngeruqyah, ya. Dari kecil saya udah ngeruqyah, kaki saya kena bisa. Umur 12 tahun saya ngeruqyah pakai ludah sembuh. Dia baru tahu ruqyah kemarin sore, ya. Udah berani bidah-bidahin kita. Apa kata si ahli ruqyah? Zikir keras-keras gak boleh. Saya sering dengar mereka ngomong begitu. Terus kita dengerin dia meruqyah. Masya Allah, dia membentak orang lagi kesurupan pakai takbir. Hah? Loh kok boleh? Kenapa boleh? Supaya mengusir jin. Tardun li syayatin. Menolak setan. Tardun li jin. Menolak jin. Ya salam. Sekarang kita di masjid, di halaqah, ingin membuang jin setan dari kolbu.
Kok yang pergi ente? Jangan-jangan fi qalbika syai. Ya, di kolbunya ada sesuatu kali ya. Kalau kolbu masalah, sini kita obatin. Ya, kita ajarkan zikir kolbu. Ada lagi zikir. Itu menu-menu aja. Zikir keras tuh makanan pedas. Zikir lembut tuh makanan Jawa Tengah. Gak pedas, diam-diam aja. Samalah kira-kira begitu ya. Tubuh ini butuh variasi. Ruh kolbu kita butuh variasi. Kadang dia perlu zikir lewat telinga, suara. Maka orang-orang maulid tuh, kolbunya insya Allah lembut itu, insya Allah. Karena dia sering dengerin sholawat. Masalahnya, yang sholawat suaranya nggak enak. Dalam hati, ini suara kok gini amat.